anak-anak, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi tentang contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Anak-anak pasti sudah tahu bukan itu gambar apa? Ya, anak-anak benar, itu merupakan gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ya, jadi Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia, kalau burung Garuda Pancasila merupakan lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Di sila pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah: yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi, kita tidak boleh anak-anak memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Ketiga, toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya, jika orang lain yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. Dan yang keempat, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Kita lanjutkan ke sila yang kedua ya anak-anak. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah: yang pertama, menolong teman yang jatuh. Sikap tolong-menolong merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Yang kedua, menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Dan yang keempat, membantu orang tua. Nah, anak-anak, jika rajin membantu orang tua di rumah, termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian kita lanjut ke sila yang ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga adalah: yang pertama, bergotong royong atau kerja bakti. Yang kedua, bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak. Baik itu warna kulit, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa, dan yang lain. Kita harus tetap rukun. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Dan yang keempat, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat, di sini ada Udin dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun dan bermain bersama. Selanjutnya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya, ini adalah bunyi sila Pancasila yang paling panjang, tetapi tetap harus dihafalkan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah:
pertama, bermusyawarah. Ya, jadi ikut bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah dapat dilakukan di kelas ya anak-anak. Contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan, atau di tempat bermain juga bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jadi, dalam bermusyawarah pasti ada beraneka ragam pendapat. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksa orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Yang keempat, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima yang menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh marah ya anak-anak. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga, sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima, jadi tidak perlu marah. Kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila terakhir pada Pancasila yaitu sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah: yang pertama, bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, baik dalam berteman maupun jika kita ingin memberi sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh pilih kasih. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan. Nah, termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan kita juga harus adil. Jika seorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita, bahkan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu bukan sikap yang baik ya anak-anak. Jadi, kita harus menolong siapapun yang membutuhkannya. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket. Nah, melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa supaya lingkungan sekolah bersih. Harus melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Yang terakhir yaitu nomor 4, yaitu menghormati orang tua. Kita sebagai anak pastilah menghormati orang yang lebih tua, baik orang tua kita di rumah, ataupun bapak ibu guru di sekolah, ataupun orang yang lebih tua dari kita harus memiliki sikap hormat. Dapat disimpulkan manfaat dari mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu kita dapat menghargai perbedaan, memiliki rasa persatuan, memiliki rasa saling menghormati, tidak berlaku semena-mena, dan menumbuhkan rasa saling menolong. Alasan mengapa kita harus mengamalkan Pancasila adalah karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menjadi sumber nilai dan juga menjadi sumber moral bagi masyarakat, juga bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, demikian contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya anak-anak. Marilah kita semua berperilaku sesuai dengan sila Pancasila. Kita beribadah, saling menolong, kita rukun, kita mau bermusyawarah, dan menghormati orang lain dan bersikap adil. Selamat belajar anak-anak dan selalu mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari.
See you, goodbye. Terima kasih.